Halo semuanya, perkenalkan saya Aldila, mahasiswi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia, akan membawakan presentasi sebagai pemenuhan tugas abnormal psikologi. Pada video ini, kita akan menganalisis kasus gangguan bipolar pada Tuan EA, seorang pria berusia 24 tahun yang mengalami episode manik dengan gejala psikotik. Gejala yang dialami termasuk halusinasi auditorik, suara-suara yang tidak ada, dan delusi kebesaran, di mana dia merasa dirinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, Tuan EA juga menunjukkan gejala fisik seperti kesulitan tidur dan peningkatan energi yang berlebihan, yang merupakan ciri khas dari episode manik dalam gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. Seseorang yang mengalami gangguan ini bisa merasakan fase mania, di mana suasana hati mereka meningkat sangat tinggi, penuh energi, dan percaya diri secara berlebihan. Sebaliknya, mereka juga bisa mengalami fase depresi yang ditandai dengan kesedihan mendalam, kehilangan semangat, dan bahkan perasaan ingin bunuh diri. Gangguan bipolar mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan, mempengaruhi hubungan sosial dan kinerja dalam pekerjaan mereka. Menurut DSM-4, gangguan bipolar dengan episode manik dan gejala psikotik memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Gejala manik termasuk suasana hati yang meningkat atau sangat irritable, peningkatan energi dan penurunan kebutuhan tidur dan perasaan kebesaran, di mana seseorang merasa lebih hebat dari kenyataannya. Dalam kasus Tuan EA, kita juga melihat gejala psikotik seperti delusi kebesaran dan halusinasi yang menunjukkan bahwa episode mania ini sangat parah dan mempengaruhi realitas pasien. Tuan EA setelah mengalami gejala manik dan psikotik mengunjungi berbagai dokter untuk mendapatkan penanganan. Ia menjalani berbagai tes medis yang mencakup pemeriksaan fisik, tes darah, dan evaluasi neurologis. Namun, setelah serangkaian pemeriksaan yang lengkap, hasilnya semua menunjukkan kondisi fisik yang normal. Meski demikian, gejala psikotik seperti halusinasi dan delusi kebesaran tetap ada. Hal ini membuat para dokter mencurigai adanya gangguan mental yang akhirnya mengarah pada diagnosis gangguan bipolar dengan gejala psikotik. Gejala manik yang dialami Tuan EA seperti pembicaraan yang cepat dan ide-ide yang meloncat-loncat mengganggu interaksinya dengan orang lain, baik di tempat kerja maupun dalam hubungan sosialnya. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan interpersonal dan menurunkan produktivitasnya. Selain itu, gejala psikotik yang mencakup halusinasi dan delusi kebesaran memperburuk kualitas hidup pasien, mempersulitnya untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori psikoanalitik yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, gangguan bipolar dengan gejala psikotik dapat terkait dengan konflik bawah sadar yang tertekan. Dalam hal ini, Tuan EA mungkin mengalami masalah emosional yang tidak dapat ia ungkapkan atau sadari, seperti perasaan cemas atau ketidakpuasan yang terpendam. Freud percaya bahwa perasaan ini
yang ditekan oleh individu bisa muncul sebagai gejala psikotik seperti halusinasi atau delusi kebesaran. Konflik emosional ini berperan penting dalam memicu episode manik atau psikotik. Menurut teori perilaku, gangguan bipolar khususnya episode manik dapat dipicu oleh pola perilaku yang dipelajari. Tuan EA mungkin telah belajar merespon stres dengan perilaku impulsif seperti berbicara terlalu cepat, beraktivitas berlebihan, atau terlibat dalam keputusan yang tidak dipikirkan matang-matang. Pola perilaku seperti ini memperburuk gejala manik dan memperpanjang durasi episode. Stres dan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari jika tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk episode mania. Dalam pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT, gangguan bipolar sering dikaitkan dengan distorsi kognitif seperti perasaan kebesaran diri atau pemikiran irasional. Tuan EA mungkin memiliki pola pikir yang berlebihan, seperti merasa dirinya luar biasa dan mampu melakukan hal-hal hebat tanpa batas. Pemikiran ini memperburuk gejala mania, mendorongnya untuk terlibat dalam perilaku impulsif dan beresiko. CBT membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang salah dengan tujuan mengurangi gejala mania dan depresi. Dari sudut pandang biologis, gangguan bipolar disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama dopamin dan serotonin. Ketidakseimbangan kimia ini mempengaruhi mood dan perilaku yang menjelaskan gejala mania pada Tuan EA. Ketika kadar dopamin meningkat, seseorang bisa merasa sangat berenergi dan hiperaktif yang merupakan ciri khas episode mania. Pengobatan farmakologis seperti antipsikotik dan stabilisator mood bekerja dengan menyeimbangkan neurotransmitter ini untuk mengontrol gejala mania. Setiap teori psikologi memberikan wawasan yang unik dalam menjelaskan gangguan bipolar. Teori psikoanalisis membantu kita memahami konflik emosional yang mendalam dan bagaimana perasaan yang tertekan dapat memanifestasikan diri dalam bentuk gejala psikotik. Namun, kelemahan teori ini adalah kesulitannya untuk diuji secara ilmiah dan kurangnya bukti empiris yang mendukung pengobatannya. Teori perilaku memberikan wawasan mengenai bagaimana pola perilaku dapat dipelajari dan diubah, sehingga dapat membantu mengelola gejala manik. Tetapi, teori ini cenderung mengabaikan aspek emosional yang mendalam yang juga memainkan peran penting dalam gangguan bipolar. CBT terbukti efektif dalam mengatasi distorsi kognitif yang mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Tetapi, teori ini tidak cukup memperhitungkan faktor biologis atau lingkungan yang lebih luas. Terakhir, teori biologis memberikan dasar ilmiah yang kuat terkait ketidakseimbangan neurotransmitter dan bagaimana ini mempengaruhi gangguan bipolar. Namun, teori ini seringkali terlalu mekanistik
dan mengabaikan faktor psikologis atau emosional yang turut mempengaruhi perkembangan gangguan ini. Meskipun masing-masing teori memberikan wawasan yang berharga, tidak ada satu teori pun yang dapat menjelaskan gangguan bipolar secara keseluruhan. Pendekatan yang komprehensif, yang menggabungkan berbagai perspektif, baik psikologis, biologis, maupun perilaku, adalah yang paling efektif dalam memahami kompleksitas gangguan bipolar. Setiap teori ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang penyebab dan pengelolaan gangguan ini. Kesimpulannya, gangguan bipolar adalah gangguan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Pengobatan yang efektif tidak hanya mengandalkan terapi farmakologis, tetapi juga memerlukan psikoterapi dan intervensi psikologis untuk mencapai hasil yang optimal. Sebuah pendekatan multidisiplin sangat penting untuk menangani gangguan bipolar secara menyeluruh, memastikan pasien mendapatkan dukungan yang tepat di setiap aspek kehidupan mereka. Untuk pengobatan gangguan bipolar, pendekatan terapeutik yang tepat sangat diperlukan. Terapi kognitif perilaku atau CBT adalah salah satu pendekatan yang efektif dalam mengelola gangguan ini, khususnya dalam mengatasi distorsi kognitif yang sering terjadi pada pasien dengan gangguan bipolar. CBT membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir berlebihan seperti kebesaran diri yang dapat memperburuk gejala mania. Selain itu, psikofarmakoterapi memainkan peran penting dalam mengendalikan gejala manik dan psikotik. Penggunaan stabilisator mood dan antipsikotik dapat membantu mengatur suasana hati dan memperbaiki keseimbangan kimiawi otak yang pada gilirannya mengurangi gejala-gejala psikotik yang dialami pasien. Kombinasi antara terapi psikologis dan pengobatan farmakologis ini memberikan hasil yang lebih baik dalam pengelolaan gangguan bipolar. Penting untuk diingat bahwa pengobatan gangguan bipolar tidak berhenti pada pengobatan medis dan psikoterapi saja. Dukungan keluarga sangat penting dalam proses pemulihan pasien. Keluarga yang memahami kondisi pasien dan memberikan dukungan emosional dapat membantu pasien menjalani pengobatan dengan lebih baik. Selain itu, pemantauan jangka panjang sangat diperlukan untuk mencegah kekambuhan. Pemantauan ini memastikan bahwa pengobatan tetap efektif serta membantu pasien mengelola gejala mereka dengan lebih baik.